Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini langsung saja ya saya akan berbagi dengan saudara. Saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Percaya dan Taat, Trust and Obey. Kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya ketaatan ya. Mari bersama dengan saya kita buka ayatnya dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36 saudara ya. Yohanes pasal yang ketiga, mari kita sama-sama baca pada ayat yang ke-36. 1, 2, dan 3. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, ayat ini katakan bahwa barang siapa percaya, garis bawahi kata percaya kepada anak, kepada Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus dikatakan ia beroleh hidup yang kekal. Dia diselamatkan, beroleh hidup. Tapi kebalikannya, tetapi barang siapa tidak taat dikatakan kepada anak, kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup alias dia akan binasa. Bahkan dikatakan apa? Melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Saya tertarik, saya diberkati dengan dua kata ini. Kata percaya dan taat. Saudara, sesungguhnya problem kita orang Kristen itu bukan pada soal percaya. Kita sama-sama pahami itu. Kalau setiap pribadi kita ditanya, namanya orang Kristen, Anda ditanya, Pak percaya gak sama Yesus? Saya yakin jawaban kita pasti berkata, oh saya percaya Pak. Semua kita berkata percaya. Problem kita bukan pada soal percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen itu hanya berpuas diri pada titik hanya percaya. Kalau ditanya percaya mah semua percaya kan gitu. Tapi seringkali yang jadi problem dalam kekristenan kita itu adalah pada ketaatan kita. Taat gak kita pada perintah Tuhan? Kalau ada cuman percaya saja, ada gak taat, Alkitab katakan murka itu tetap ada dalam hidup kita. Cuman percaya Yesus adalah Tuhan, tapi Anda gak punya ketaatan. Ibaratnya ada cuman rajin ke gereja, rajin melayani, itu namanya percaya kan? Kalau Anda gak percaya, Anda gak melayani. Tapi apa seandainya Anda rajin ke gereja, Anda rajin melayani Tuhan, tapi hidupmu tidak ada ketaatan, pola hidup taat tidak ada, murka itu tetap ada dalam kehidupan kita. Makanya saya ingin bawa saudara pada namanya ketaatan ini. Nah, dari Yohanes 3 ayat 36 yang barusan kita baca, Anda lihat gambar PowerPoint ini, yang Tuhan inginkan jelas saudara ya, itu bukan hanya sebatas percaya, tetapi kepercayaan kita itu harus dinyatakan lewat ketaatan. Ya, ini kata-kata ini sederhana tapi penting. Yang Tuhan mau, yang Tuhan rindu, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan hanya berpuas diri pada titik oh saya percaya. Lanjutkan terus ya, jalani terus kepercayaan kita sampai kita yang namanya ketaatan itu ada dalam hidup kita. Nyata ketaatan dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali begini ya, sesuatu yang besar di mata kita itu bisa jadi kecil di mata Tuhan. Tapi kebalikannya, sesuatu yang sangat besar di mata Tuhan itu malah kita kecil di mata kita. Sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan, di mata kita nggak penting. Ini sepele, remeh. Saya kasih contoh. Misalnya ketika kita bicara krisis ekonomi dalam hidup kita, krisis ekonomi melanda keluarga kita, itu di mata kita itu masalah yang besar. Tapi di mata Tuhan itu perkara yang kecil, krisis ekonomi. Di mata kita yang namanya kanker stadium 3 itu di mata kita itu perkara yang besar. Tapi di mata Tuhan itu perkara yang kecil. Tapi kebalikannya, Anda tahu
ketaatan itu di mata Tuhan itu perkara yang besar. Di mata Tuhan yang namanya ketaatan itu penting di mata Tuhan, bahkan sangat penting. Tapi seringkali di mata kita itu kecil, di mata kita itu nggak penting. Ada berapa banyak orang Kristen menganggap ketaatan itu hal yang remeh. Ya, makanya banyak orang Kristen jalani iman kekristenan yang hanya berpuas diri pada titik percaya. Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Nggak cukup. Yang Tuhan mau dalam kepercayaan kita dibuktikan dengan ketaatan. Makanya saya tulis kalimat berikutnya yang sering saya lepaskan sama saudara. Ketaatan kita itu adalah bukti dari ketidakpercayaan kita. Ketidaktaatan kita itu adalah bukti dari ketidakpercayaan kita. Kalau kita mempercayai sesuatu, kita percaya, ya kita pasti melakukan. Saat kita tidak melakukan, itu tanda bahwa kita nggak percaya dengan yang kita percayai. Namanya orang percaya itu taat. Ketidaktaatan kita itu cuma membuktikan, menyatakan kita nggak percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar pagi ini bagaimana kita membangun yang namanya pola ketaatan. Lihat gambar berikutnya saudara ya. Kita akan bicara satu paradigma baru, cara berpikir yang baru tentang yang namanya ketaatan. Ada satu pola pikir yang saya pikir itu salah tentang ketaatan dalam kekristenan kita yang pagi ini perlu diluruskan. Saya pilih kata pakai kata pola pikir. Karena ketaatan, pola ketaatan dalam hidup kita itu mesti dibangun. Saya kasih contoh ya tentang pola ketaatan. Misalnya kemah suci atau kemah suci tabernakel yang dibangun Musa. Itu idenya bukan dari Musa. Polanya bukan dari Musa. Itu polanya langsung dari sorga. Itu polanya langsung dari Tuhan. Ya, Musa lihat polanya di sorga, maka dia buat persis pola yang ada di sorga. Sama dengan Anda kalau misalnya jahit baju, penjahit ketika dia jahit baju, jahit celana panjang, jahit blus, jahit rok semuanya. Itu seorang penjahit itu memotong kain, menjahit baju itu sesuai dengan pola, pakai pola. Kalau nggak pakai pola, nanti ukurannya nggak pas, kita nggak bisa pakai itu baju. Kesesakan, kebesaran, kenapa? Jahitnya nggak ikutin pola. Anda kalau beli sepatu misalnya, sepatu Anda boleh mahal, keluaran Italia, merek Italia terkenal, Italiano istilahnya, mahal harganya. Tapi ketika Anda pakai nggak nyaman di kaki. Kenapa nggak nyaman? Harganya mahal loh Pak. Tapi di kakimu nggak nyaman. Kenapa? Sebab sepatu yang mahal buatan Italiano tadi ternyata tidak sesuai dengan pola kakinya saudara. Dipakainya nggak enak. Waktu jalan jadi nggak enak kaki kita. Tubuh kita jadi nggak nyaman dong. Karena sepatu yang kita pakai polanya nggak sama dengan kaki kita. Coba bandingkan dengan sepatu buatan dalam negeri misalnya. Ya buatan Cibaduyut Bandung misalnya. Ada kan lokal itu. Waktu Anda pakai nyaman, enak banget. Saya yakin ketika Anda kerja sehari-hari, sepatu yang sering Anda pakai adalah buatan Cibaduyut. Ya, sepatu yang mahal tadi buatan Italia. Anda sekali-sekali pakai misalnya ke gereja, mimpin pujian, datang ke pernikahan, acara teman kita ulang tahun, sekali-kali kita pakai karena mahal. Tapi kita nggak pakai hari-hari, kenapa? Nggak nyaman polanya di kaki kita. Semuanya mesti sesuai dengan pola. Anda pengen hidup sehat, bangun pola hidup sehat, pola makan sehat, supaya tubuh jasmani kita sehat. Ya bangun pola yang sehat, makanannya yang dimakan sehat, nggak makanan yang kotor-kotor, nggak makanan yang nggak sehat. Itu kan pola. Pola menjadi kebiasaan. Saya berharap Anda bisa mulai menangkap ya. Apalagi kalau kita bicara pola kehidupan. Saya mau pola hidup sehat Pak. Ya dari mulai makanannya mulai sehat. Pola itu penting. Nah sekarang saya coba lepaskan sama saudara namanya pola hidup dalam ketaatan. Bagaimana kita jadi orang Kristen nggak cukup hanya percaya. Yang Tuhan rindukan saudara, hidup kita itu sampai taat pada perintahnya. Itu loh maksud saya. Nggak cukup percaya, bisa taat nggak?
Ketidaktaatan kita itu hanya menunjukkan ketidakpercayaan kita. Kalau Anda berkata, saya percaya banget kok Pak sama Tuhan, banget percayamu itu harus nampak pada ketaatanmu. Karena ketaatan bukti percaya kita. Orang percaya nampak pada ketaatan. Itu yang terjadi. Disadari atau tidak, sebenarnya iblis, perhatikan gambar ini penting loh. Ini saya katakan paradigmanya mesti diluruskan. Ya, karena ini yang terjadi pada kita, benteng setan ditaruh di pola pikir kita. Makanya saya katakan disadari atau tidak, sebenarnya iblis telah berhasil saudara ya membangun sebuah benteng dalam pola pemikiran kita manusia. Bahwa ketaatan itu adalah sukar, ketaatan itu adalah berat, taat itu susah Pak. Itu jadi kebiasaan kita, terbangun dalam pola pikir kekristenan kita. Kalau orang berpikir taat itu berat, taat itu susah, apa akibatnya? Yang Anda tahu, orang tidak akan berjuang untuk hidup taat. Kalau orang berpikir dalam pola pikirnya setan, itu muslihatnya setan. Dengarkan saya, itu tipu dayanya setan yang ditaruh dalam pola pikir kita. Taat itu susah. Lah kalau kita berpikir dengan pola pikirnya setan, bentengnya tebal seperti Yeriko, ditaruh di benteng kita menghalangi kita dengan Tuhan. Taat itu berat, taat itu susah. Ya kita nggak berusaha, kita tidak akan berjuang untuk hidup mentaati perintahnya. Udah dibodohi sama muslihat setan. Makanya gak heran kita sering mendengar curhatan orang. Kita sering dengar banyak orang Kristen berkata begini, saya tahu Pak Pendeta saya harus taat, tapi taat itu berat. Itu kan gambar yang Anda lihat sekarang. Jangan-jangan perkataan model seperti ini keras suaranya, itu kita yang suka ngomong. Saya pengen taat, tapi taat itu berat. Makanya saya katakan barusan, kalau orang sudah pola pikirnya kayak begitu, taat itu susah, taat itu berat, ya dia gak berjuang. Dia nggak berusaha dan dia tidak pernah jadi orang Kristen yang taat. Kenapa? Dibodohin sama setan. Pola pikir ini ayo diluruskan. Anda yang berpikir selama ini taat itu berat, susah, makanya kita nggak pernah jadi orang Kristen yang taat. Kita gagal terus jadi orang Kristen yang taat. Nggak bisa taat. Kenapa? Rusak pola pikir kita, dirusak sama setan. Ditipu, dibohongi sama setan. Ayo lewat pengajaran firman Allah pagi ini, hancurkan pola pikir dari setan itu. Bongkar yang salah dari pola pikir setan yang berkata, oh susah taat, oh berat taat itu. Mari kita lihat sini saudara ya. Benarkah yang namanya ketaatan itu adalah hal yang berat, yang susah untuk kita lakukan? Apakah benar seperti itu? Saya coba tunjukkan, ada banyak ayat, tapi ayat yang terkenal yang sering kita baca itu ada pada ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Apa yang harus kita pahami sungguh-sungguh tentang ketaatan? Mari kita luruskan pola pikir yang salah. Kita lihat apa kata firman, bukan kata setan dalam tipu dayanya. Apa kata firman? Itu tanam di pikiran kita. Membongkar semua yang salah dari tipu daya setan. Ayo sama-sama kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 saudara ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. Yang di rumah keluarkan suaramu. 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tahan, ini ayat multimedia, tahan. Saya baca ya ayat ini, perhatikan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu apa kasih kepada Allah? Bahwa kita dikatakan menuruti perintah-perintahnya. Kalau orang berkata dengan mulutnya, berkata saya mengasihi Tuhan banget. Orang mengasihi Tuhan itu nurut, taat pada kehendak perintahnya Tuhan. Bukan cuma di mulut. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
hatiku. Cuma di mulut berkata, aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati banget kasih kita sama Tuhan, ya nampak dong lewat ketaatan kita kepada perintahnya. Jadi gak cukup mulut kita berkata, oh saya cinta Tuhan, cinta banget, mengasihi banget. Mesti kelihatan pada ketaatan pada perintahnya. Gak cukup rajin ke gereja. Orang percaya itu ke gereja, tapi belum tentu orang ke gereja itu taat sama Tuhan loh. Sedangkan yang Tuhan rindu, yang Tuhan mau, getaran detak cintanya Tuhan buat kita adalah Tuhan mau Anda dan saya taat. Namanya orang cinta sama Tuhan tuh ya taat sama perintahnya. Tapi lihat berapa banyak di antara kita gagal dan gagal kita mempraktekkan, mempertunjukkan diri kita taat kepada Tuhan. Ada banyak kita gagal mentaati perintah Tuhan. Saudara, dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Lihat ayat ini firman loh yang berkata, ini Yesus yang berkata lewat pengajarannya, lewat rasulnya, lewat ilham Roh Kudus kepada Rasul Yohanes. Tadi perkataan Tuhan yang tertanam kepada muridnya. Dari mana Yohanes tahu perkataan ini? Dari gurunya dong, saudara. Karena gurunya sudah berkata soal cinta kepada para rasulnya, kepada muridnya. Yohanes itu terkenal sebagai rasul kasih. Dia yang suka bersandar di dadanya Tuhan. Makanya rasul kasih bicara soal kasih. Namanya orang mengasihi, ya taat pada perintahnya. Makanya Yohanes berkata apa? Taat itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Ini orang rasul yang mengasihi Tuhan. Dari mana dia tahu? Dari gurunya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Taat gak berat. Saya akan coba tunjukkan di ayat-ayat Alkitab yang tentu karena Anda sering mendengar pengajaran yang saya sampaikan. Tapi saya coba tunjukkan. Anda pasti tahu ayat-ayat ini sering saya sampaikan sama saudara. Saya mau buktikan sama saudara, taat itu gak berat. Itu ada di ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan kita, memotivasi kita, dan bongkar benteng setan tipuannya yang salah. Bongkar, hancurkan. Sekarang hari ini kita jalani kekristenan kita dengan satu pola pikir yang baru. Oh, ternyata taat itu tidak berat. Bukan masalah bisa atau tidak bisa. Anda mau atau tidak mentaatinya. Selama Anda mau, ya Anda bisa. Namanya Tuhan kasih perintah. Tidak mungkin Tuhan kasih perintah sama kita yang kita mustahil kita bisa melakukannya. Nggak mungkin. Anda orang tua, coba ketika ada kasih perintah sama anak saudara, pernah nggak ada kasih perintah sama anakmu? Itu perintah yang mustahil anakmu bisa lakukan. Nggak mungkin kan? Ada nggak? Nangkep nggak sesuatu? Kita saja orang tua nih ya, kasih perintah sama anak kita, ya kita tahu anak kita sanggup dan bisa melakukannya dalam batasan tataran anak kita bisa. Saya menyuruh anak saya tahu anak saya bisa. Anak saya bisa melakukan. Anak saya ketika, ini bukan ngomong apa ya, cuman contoh saudara ya supaya Anda ngerti. Anak saya ketika kuliah di Surabaya, saya terus nganter bolak-balik. Saya lesin mobil, selesai, lalu ada berkat mobil, saudara dari jemaat, saya dikasih berkat mobil. Tahun ini tahun mujizat buat saya. Saya itu rencana mau beli mobil gitu buat anak saya. Ya, saya sudah lihat-lihat begitu saudara ya. Tapi ternyata nggak jadi saya. Saya pulang, minggunya ada satu jemaat yang memang dekat dengan kami. Ya, suka menjadi donatur di gereja kami, menawarkan mobil sama saya, diberikan mobil buat anak saya. Yang saya mau cerita begini, itu memang berkat Tuhan luar biasa. Tapi anak saya itu akhirnya berangkat ke Surabaya. Saya tahu dia bisa. Kalau dia nggak bisa, nggak mungkin saya suruh dia berangkat. Ya, saya katakan sudah kamu berangkat saja. Karena saya tahu dia mampu, dia bisa. Nggak mungkin dong saya suruh dia kalau dia nggak bisa. Ada nangkep ya? Ini contoh yang paling sederhana saya kasih sama saudara. Tidak mungkinlah kita orang tua kebangetan Anda sebagai papa. Anda kasih perintah suruh anak Anda yang Anda tahu betul-betul mustahil, nggak mungkin, nggak ada bapak begitu. Bapak bodoh itu namanya. Saya adalah bapak bodoh kalau saya perintahkan anak saya yang anak saya bahaya buat dia. Nggak mungkin lah saya membahayakan anak saya. Saya tahu dia bisa gitu. Sama dengan bapakmu di sorga. Tidak mungkin dia kasih perintah yang Anda gak bisa lakukan. Makanya Tuhan katakan dalam firman-Nya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Tinggal Anda mau
atau tidak. Bukan masalah bisa apa enggak. Mau, Tuhan masih kasih kemampuan. Saya kasih contoh, lihat Keluaran 14 ayat 15 sampai 16 saudara ya. Lalu loncat 21 sampai 23. Saya baca beberapa ayat, nanti saya tunjukkan contoh yang lain, mungkin langsung cerita kali ya karena waktu ya. Tapi saya baca dulu contoh yang pertama biar lengkap. Ini ceritanya backgroundnya Israel keluar dari tanah Mesir, nyebrang laut Tabron. Itulah kira-kira. Saya baca, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Perhatikan ini penting ya. Mengapakah kau berseru-seru demikian kepadaku? Anda tentu setuju dengan saya katakan berseru-seru. Musa berseru kepada Tuhan, berseru-seru itu sama dengan berdoa. Itu bahasa Alkitab berdoa. Bahasa rohaninya berseru-seru adalah berdoa. Musa berdoa kepada Tuhan. Katakanlah, mengapakah kau berseru-seru demikian kepadaku, kata Tuhan kepada Musa. Artinya udah berhenti berserunya Musa, berhenti berdoanya Musa. Lalu Tuhan katakan gini, katakan sekarang waktunya kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dengarkan saya, ada waktunya kita berseru. Kalau Anda punya kesesakan, punya masalah, berserulah kepada Tuhan. Sebab dengan Anda berdoa berseru, Anda terima petunjuk, Anda terima tuntunan dari Tuhan. Lalu apakah setelah Tuhan kasih petunjuk jalannya, Anda terus berdoa, tidak berhenti-berhenti? Nggak begitu kan? Saya bukan mengecilkan doa. Doa itu penting. Doa itu harus. Anda yang ikuti doa puasa, paling tidak Anda udah belajar tentang kuasa doa kemarin sore. Saya yakin Anda diberkati dengan pelajaran itu. Saya pun diberkati dengan pelajaran tentang doa. Tapi nggak bisa dong, Tuhan ada berdoa dikasih petunjuk, ada terus doa, ada tidak action. Makanya Tuhan berkata, sekarang berhenti doanya, katakan pada orang Israel supaya mereka jalan berangkat. Jangan cuma diam saja, jangan terus doa saja. Terus dikatakan apa? Dan engkau, lihat, angkatlah tongkatmu. Ini perintah petunjuknya. Angkat tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Anda lihat dalam ayat ini, angkat tongkat. Saya mau tanya, angkat tongkat itu perintah yang mudah atau susah? Anda tahu jawabannya. Coba kita loncat lagi ayat 21, 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Disuruh angkat tongkat, ulurkan. Musa lakukan, taat dia. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut ya, dengan perantaran angin timur yang keras. Mujizat terjadi, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Mujizat terjadi loh, keajaiban besar terjadi. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering dahsyat. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, kapan mujizat terjadi? Ketika Musa taat. Apakah susah mengangkat tongkat? Nanti jawabannya kita lihat tidak. Tapi saya mau kasih tahu, saya pernah ajarkan soal ketaatan sama saudara. Harga daripada mujizat, harga daripada pertolongan Tuhan, harga dari berkat Tuhan itu ketaatan. Ada gagal taat, gagal dapat berkat. Anda gagal taat, gagal dapat mujizat. Saya kasih tahu saudara, ada gagal taat, ada gagal dapat keajaiban. Sebab harga bayarnya mujizat berkat pertolongan Tuhan itu adalah ketaatan. Ada gagal mentaati, gagal semuanya. Musa begitu dia taat suruh angkat tongkat, sekarang ulurkan, diulurkan, mujizat terjadi loh saudara. Makanya seorang hamba Allah yang terkenal bernama Edwin Louis Cole pernah berkata, 1 ons ketaatan lebih berharga dari 1 ton doa. Anda gak bisa terus doa, doa itu besar kuasanya. Tapi setelah doa dapat jawaban tuntunan, lakukan dengan taat. Sebab harga bayar mujizat itu adalah ketaatan. Itu dia, Anda mesti paham. Yang Tuhan rindu bukan cuma percaya, taat. Mujizat datang sama kita ketika kita taat. Kalau kita perhatikan gambar ini, apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Musa? Musa mengangkat tongkatnya. Pertanyaannya, apakah itu susah bagi Musa? Enggak, Musa bisa melakukan. Ini contoh ya, semua perintah Tuhan dalam janji Alkitab
Itu semuanya bisa kita kerjakan asal kita mau. Anda percaya nggak? Dalam ketaatan kita pada perintah Tuhan, di situ ada mujizat. Kalau Tuhan berkata, berilah, maka kamu akan diberi. Tapi kalau saya feedbackkan sekarang, tapi kenapa di akhir zaman banyak orang tidak suka memberi? Karena dia nggak percaya dengan ketaatannya itu. Padahal kalau dia praktekkan dalam ketaatan, dia akan mengalami mujizat yang luar biasa. Saya kasih contoh beberapa lagi. Barangkali nggak usah dibaca ayat ini karena waktu. Kisah tentang Yosua menghancurkan tembok Yeriko. Kita tahu ceritanya. Saya mau koreksi. Saya sampai hari ini masih sering mendengar sih ya, worship leader yang bagus-bagus saya pelayanan ke luar kota masih suka pakai kata-kata ini. Tapi saya koreksi sebetulnya tidak benar. Ya separuh benar lah kira-kira begitu ya. Ada banyak WL kadang-kadang bagus, pujian luar biasa. Tapi saya koreksi kata-kata ini. Saudara, mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Sebab tembok Yeriko itu dihancurkan oleh Tuhan, runtuh karena sorak-sorai puji-pujian umatnya. Sebetulnya bukan karena sekedar puji-pujiannya, tapi karena ketaatan. Ya, Tuhan suruh keliling selama 6 hari, 1 kali 1 hari. Berarti 6 kali 6 hari itu. Hari ke-7 kata Tuhan, kelilingi 7 kali. Yang ke-7 tiup sangkakala, bersorak-sorailah. Mereka muter loh, taat. Coba kalau mereka bersorak-sorai, haleluya misalnya, tapi disuruh keliling mereka tidak mau keliling. 1 hari 1 kali ya, selama 6 hari mereka nggak mau. Hari ke-7 7 kali ya, lalu tiup sangkakala bersorak, mereka nggak taat. Apa yang terjadi? Biar sorak keras-keras, puji Tuhan, haleluya kenceng-kenceng, nggak akan terjadi mujizat. Kenapa mujizat terjadi di tembok Yeriko hancur dan runtuh? Karena ketaatan generasi Yosua pada perintah Tuhan. Walaupun perintahnya nggak masuk akal, iya kan? Nggak masuk akal tuh perintahnya. Masa perang suruh keliling? Itu strategi perang model apa gitu loh. Tapi selalu saya bilang, harga mujizat itu ketaatan. Ada gagal taat, gagal dapat mujizat. Ada gagal taat, gagal dapat berkat. Tahun 2023 ini, kalau Anda ingin tahun ini menjadi tahun kemenangan, tahun kebangkitan, tahun mujizat, tahun keajaiban, tahun pintu-pintu dibukakan kebaikan oleh Tuhan. Satu yang diminta Tuhan, Anda taatlah pada perintahnya. Perintahnya tidak berat, perintahnya itu mudah kata Tuhan. Hancurkan benteng pola pikir setan. Jangan ditipu lagi sama setan. Ada perintah, aku mau melakukan. Sekarang kita lihat diri kita, gagalnya kita di mana? Mari taati perintah Tuhan. Petrus itu pernah gagal bekerja. Semalam-malaman tebarkan jala, dia nggak berhasil. Tiba-tiba Tuhan kasih perintah, Petrus sekarang bawa perahumu ke tempat yang dadam. Dan sekarang kata Tuhan, sekarang momentumnya, tebarkan jalamu. Petrus logikanya tahu, dia berpikir tahu. Pada waktu matahari bersinar begini, ikan tidak ada di tengah. Dia udah pengalaman, dia nelayan sejati, dia pakar soal nelayan, expert soal nelayan. Dia tahu nggak ada ikan, tapi dia tundukkan pikirannya dengan pikiran perintahnya Tuhan, pikiran Kristus. Dia taat, bukan masalah bisa nggak bisa, mau taat. Kalau dia bermain dengan logikanya, dia nggak akan bisa taat. Tapi dia nurut, dia tundukkan pikirannya. Ini perintah yang aneh nih. Ini perintah nggak masuk akal, ini perintah nggak masuk logika. Tapi dia tetap mau taat. Ada mau taat atau tidak? Ketika Petrus mau taat, ditebarkan jalannya. Tidak ada ikan sebetulnya. Tapi ini mujizat. Mujizat. Begitu ditarik jalannya, 2 perahu penuh dengan ikan, kalau Anda tahu. Petrus ngalami itu, saudara. Saya rindu Anda pun di tahun ini Anda ngalami mujizat. Harga bayar mujizat, ketaatan. Doa itu penting. Doa itu mendatangkan petunjuk Tuhan. Kemarin dalam doa apa saya ajarkan, semua tokoh-tokoh Alkitab itu, tokoh doa itu, keadaan hidupnya dibalikkan oleh Tuhan. Dari Yabes, dari Musa, itu semua pendoa. Daniel, singa gak bisa makan dia. Kenapa? Dia pendoa, a man of prayer dia. Orang-orang yang hidup dalam doa itu dahsyat biasa hidupnya. Tapi setelah doa mereka taat.
Saya berharap Anda bisa diberkati dengan firman Allah ini. Pola pikir yang salah, bongkar, hancurkan, buang. Ini ada gambar yang terakhir, nggak usah dibaca ayatnya, tentang janda seorang nabi yang ditinggal mati sama nabi, hutangnya banyak, datangnya kepada Nabi Elisa, bagaikan dia datang kepada Tuhan. Perintahnya apa Tuhan lewat nabinya? Pinjam bejana sebanyak-banyaknya. Janda ini nurut gak? Nurut, dia taat, pinjam bejana. Apakah perintahnya Tuhan lewat nabi susah? Enggak. Bisa dilakukan semua perintah Tuhan, bisa kita kerjakan. Kayak Petrus, tebarkan jalamu. Lah itu kebiasaannya dia kok. Tapi kalau pikirannya membatas, oh nggak ada ikan, dia bisa nggak mau loh. Taat itu bukan masalah bisa atau nggak bisa, ada mau atau tidak. Petrus mau, janda ini mau, Musa mau, bisa dilakukan. Aku mau Tuhan. Walaupun pikiran berkata, ini perintah apa ini, aku nggak masuk akal. Tapi dia mau tetap taat, menundukkan pikirannya, dirinya pada perintah Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan, mau nggak tunduk, mau nggak taat. Kalau ada bisa taat, itu harga bayar ketaatan, itu dahsyat loh. Mujizat, berkat, keajaiban pasti terjadi sama saudara. Doa saya kiranya lewat firman Allah ini, biarlah pola pikir yang salah itu diluruskan kembali. Sekarang kita memahami, oh taat itu ternyata bisa aku lakukan. Dan selama Anda bisa taat, kemenangan besar tersedia buat setiap kita.